Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku semua. Bahagia sekali rasanya kita kembali dapat bertemu dalam video pembelajaran ini. Tetap masih bersama saya, Ibu Desi Mauliana, dengan mata pelajaran Pembibitan dan Kultur Jaringan. Pada video kali ini, kita akan membahas materi media kultur jaringan tanaman. Tujuan dari materi ini adalah kalian siswa-siswi dapat menjelaskan komponen-komponen dalam media kultur jaringan, menjelaskan komposisi dasar media kultur jaringan, membuat larutan stok, dan membuat media kultur jaringan dengan benar. Baiklah anak-anakku, kita mulai saja pembelajaran kita kali ini. Jadi judul pembelajaran kita ini adalah pembuatan media kultur jaringan tanaman. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita, ada baiknya kita flashback dulu apa itu kultur jaringan tanaman. Kultur jaringan tanaman itu adalah suatu teknik menumbuhkan sel, organ, jaringan, tanaman secara aseptik dalam suatu media tanam hingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman utuh yang disebut dengan planten. Nah, media tanaman ini sangat penting dalam kultur jaringan karena seluruh hara dan zat pengatur tumbuh untuk tumbuh dan berkembang diperoleh dari media. Berbagai komposisi media itu telah diteliti untuk pertumbuhan tanaman tertentu atau untuk tujuan tertentu seperti induksi kalus, tunas, akar, dan kultur antera. Anak-anakku, di dalam pembuatan media kultur jaringan, itu harus dilihat komposisi dasarnya, di mana komposisi dasar ini bertujuan melihat tanaman apa yang baik untuk ditanam dengan sesuai dengan media kulturnya. Ada beberapa media dasar atau komposisi dasar yang banyak digunakan di dalam kultur jaringan tanaman. Berikut ini kita bisa lihat. Yang pertama itu adalah murasid dan skot. Murasid dan skot itu adalah media dasar yang digunakan untuk hampir semua kultur. B5 itu biasanya untuk kultur sel kedelai, alfalfa, dan legume. White untuk kultur akar tomat. Vesin dan Wen atau disingkat dengan VW itu adalah untuk kultur jaringan anggrek. Nis dan Nis atau NN itu adalah kultur tepung sari polen dan kultur sel. Streng dan Heidelberg itu adalah kultur jaringan tanaman monokotil. BPN, woody plant medium, itu digunakan untuk tanaman berkayu. N6 untuk tanaman serelia, terutama padi. Sedang dan terakhir itu adalah media dasar NOM. Dari ke-9 media dasar yang digunakan ini, yang banyak digunakan itu adalah media dasar MS, VW, Vesin Wen, kemudian WPM. Jadi media dasar ini tergantung tanaman apa yang akan kita kulturkan. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah dalam media kultur jaringan ini, yang kita harus pahami bahwa adalah komponen dalam media kultur jaringan itu sendiri. Nah, di dalam media komponen kultur jaringan itu harus memenuhi unsur-unsur di mana akan membantu dalam pertumbuh perkembangannya tanaman yang akan kita kulturkan. Nah, berikut ini beberapa komposisi dalam media kultur jaringan tanaman. Nah, di dalam media kultur jaringan itu harus ada memenuhi unsur hara makro, unsur hara mikro, karbohidrat, vitamin, zat pengatur tubuh, dan bahan pemadat. Seperti kamu ketahui, media kultur jaringan ini sama dengan lahan yang biasa kita tanam di tanah, di mana harus tersedia unsur makro yang terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Sedangkan unsur mikro itu memenuhi seperti boron, kobalt, tembaga, iodium, besi, mangan, molibdium, seng,
Dan kemudian pada unsur karbohidrat itu yang sering digunakan dalam media kultur jaringan itu adalah seperti sukrosa atau gula. Kemudian vitamin yang digunakan adalah vitamin B1 dan myoinositol. Di mana ini tergantung pada formula media. Ada juga yang ditambahkan niacin dan pyridoxine atau B6. Pada zat pengatur tumbuh itu adalah fungsinya untuk merangsang dan mengontrol dari pertumbuhan. Sedangkan bahan pemadat yang digunakan itu biasanya adalah agar-agar. Baik, selanjutnya, selain senyawa kimia yang saya sebutkan tadi, ternyata ada juga senyawa organik yang sering digunakan untuk pengganti bahan kimia. Seperti air kelapa, ekstrak pisang, ekstrak tomat, ekstrak kentang, dan juga bisa ditambahkan dengan arang aktif. Baik, anak-anakku, sampai di sini bisa dimengerti. Selanjutnya, di dalam pembuatan media kultur jaringan ini juga, dalam komposisi medianya itu harus kita buat yang namanya dikenal dengan larutan stok. Apa itu larutan stok? Jadi larutan stok itu sengaja dibuat adalah untuk membantu kita atau menghemat pekerjaan kita agar kita tidak menimbang secara berulang-ulang. Jadi larutan stok ini memang sengaja kita persiapkan untuk memudahkan kita dalam pembuatan media kultur jaringan. Seperti apa? Baik, kita lihat selanjutnya. Nah, seperti ini. Jadi, larutan stok memang sengaja kita buat untuk menghemat pekerjaan agar kita tidak menimbang berulang-ulang. Di mana larutan stok itu terdiri dari dikelompok menjadi stok makro, stok mikro, myoinositol, vitamin, dan juga ada stok hormon. Dan larutan stok ini agar bisa bertahan lama itu harus disimpan dalam suhu rendah. Jadi biasanya disimpan di dalam kulkas atau pendingin. Nah, setiap larutan ini dapat digunakan untuk kira-kira 50 liter media hingga 200 liter media untuk unsur hara mikro. Demikian. Nah, baiklah. Kita lanjutkan. Di dalam larutan stok tadi saya bilang bahwa ada namanya stok makro, stok mikro, kemudian ada vitamin nanti. Nah, di dalam larutan stok itu dikelompokkan menjadi tadi ada stok makro, stok mikro, stok myoinositol, ada vitamin, dan ada stok hormon. Nah, pada stok makro itu kita bagi menjadi ada stok A, stok B, dan stok D. Sedangkan larutan stok mikro itu terdiri dari stok C, stok E, dan stok F. Seperti apa? Kita lihat selanjutnya. Nah, ini ada cara pembuatan larutan stok hara makro. Stok hara makro tadi saya sebutkan itu terdiri dari larutan stok A, stok B, dan stok D. Jadi pada larutan stok A ini itu terdiri atau berasal dari suatu unsur senyawa kimia NH4NO3. Di mana NH4NO3 ini itu akan kita buat dalam 1 liter di mana sama dengan 50 kali dari konsentrasinya. NH4NO3 kita ambil sebanyak 82,5 gram ditimbang dengan timbangan analitis, kemudian dimasukkan dalam gelas piala, kemudian dilarutkan sedikit dengan air, selanjutnya dimasukkan ke dalam gelas pengenceran, kemudian baru diencerkan dalam atau di dalam labu takar dalam 1000 ml. Jadi diencerkan dalam 1 liter. Kemudian baru disimpan di dalam gelas sendiri dan diberi label adalah larutan stok A atau A saja. Kemudian disimpan dalam suhu ruang. Kemudian begitu juga stok B. Stok B ini adalah terdiri dari senyawa kimia KNO3. KNO3 yang dibutuhkan itu adalah 95 gram ditimbang sama seperti tadi dengan timbangan analitis.
kemudian dilarutkan ke dalam gelas piala sedikit, kemudian baru dimasukkan ke dalam labu takar dan diukur dalam 1 liter atau 1000 ml. Kemudian disimpan dalam satu gelas dan diberi label adalah stok B atau B saja dan disimpan dalam suhu ruangan. Kemudian larutan stok D. Nah, larutan stok D ini 1 liter 200 kali konsentrasi. Ini terdiri dari senyawa kimia CaCl2 2H2O. Sama, yang dibutuhkan adalah 88 gram ditimbang dengan timbangan analitis, kemudian dilarutkan dalam gelas piala, kemudian dimasukkan ke dalam labu takar dan diencerkan dalam 1000 ml, kemudian disimpan dan diberi label stok D atau D saja dan disimpan dalam suhu ruangan. Nah, begitu juga pada pembuatan larutan stok hara mikro. Jadi kalau mikro ini sedikit, maka ukuran bahan kimianya pun lebih sedikit daripada zat makro tadi. Nah, pada larutan unsur stok hara mikro itu tadi terdiri dari stok C, stok E, dan stok F. Nah, pada larutan stok C ini 1 liter dibuat 200 kali konsentrasinya. Larutan stok C ini terdiri dari beberapa bahan kimia atau senyawa kimia yaitu KH2P4, H3BO3, Na2MOO4 2H2O, COCl2H2O, dan Ki. Masing-masing ditimbang sebanyak 34 gram KH2K4, H3PO1,24, Na2MOO2 2H2 0,005 gram, COCl2H2O 0,005 gram, kemudian Ki itu 0,166 gram ditimbang dengan timbangan analitis, kemudian dicampur, dimasukkan dalam gelas piala dan dilarutkan dalam labu takar atau labu pengenceran, diencerkan dalam 1000 ml, kemudian disimpan dan diberi label stok C dan disimpan dalam suhu ruangan. Stok E itu terdiri dari beberapa senyawa kimia, yaitu MgSO4 7H2O 74 gram, MnSO4 4H2O 4,46 gram, ZnSO4 7H2O 1,72 gram, CuSO4 5H2O 0,05 gram. Semuanya ditimbang dengan berat seperti yang tadi disebutkan, kemudian dimasukkan ke dalam gelas piala, dilarutkan sedikit dalam air, dan dimasukkan ke dalam labu takar atau labu pengenceran dan diencerkan dalam 1000 ml. Kemudian disimpan dalam gelas tersendiri dan diberi label stok A. Disimpan dalam suhu ruangan. Sedangkan stok F itu terdiri dari N2-eta 3,73 gram, FeSO4 7H2O 2,78 gram, ditimbang masing-masing, kemudian dimasukkan, dicampur ke dalam gelas piala, kemudian dilarutkan, diencerkan dalam 1000 ml dalam labu takar, dan dimasukkan ke dalam gelas, disimpan dalam suhu ruangan, diberi merek label F atau stok F. Nah, itu adalah pembuatan larutan larutan stok makro dan larutan stok mikro. Kemudian bagaimana dengan pembuatan larutan stok zat pengatur tubuh? Nah, pada larutan stok zat pengatur tubuh itu jika zat pengatur tubuh yang bereaksi itu asam seperti oksin dan giberelin, maka akan dilarutkan dengan bantuan larutan NaOH basah dengan menggunakan bahan pelarutnya adalah alkohol 40% atau dengan pemanasan. Tetapi jika zat pengatur yang bereaksi adalah basah seperti sitokinin, maka dapat ditambahkan dengan menambahkan HCl1N atau asam dengan pemanasan. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam pembuatan larutan stok. Pertama, itu sebaiknya tidak disimpan lebih dari 2 bulan. Kenapa? Atau jika di dalam larutan tersebut mengalami perubahan seperti terjadinya endapan atau berubah warna, maka larutan stok tersebut tidak dapat digunakan kembali. Nah, larutan stok yang telah mengalami pengendapan dan terkontaminasi tidak boleh digunakan lagi. Semua alat yang digunakan dalam pembuatan larutan stok itu harus dibilas dengan Aquades. Larutan stok dibuat dengan metode pengenceran. Nah, ini adalah rumus perhitungan larutan stok. Ini akan saya jelaskan kembali di
saat kita akan melakukan praktek secara langsung dalam pembuatan larutan stok. Nah, setelah larutan stok itu sudah kita buat, setelah larutan stok itu sudah kita buat, maka saatnya adalah kita melakukan pembuatan media kultur jaringan. Nah, larutan stok ini sebelum kita gunakan dalam media kultur jaringan, ada baiknya adalah kita memisahkan larutan stok yang sudah kita simpan tadi ke dalam gelas masing-masing. Kenapa? Karena akan menghindari daripada terkontaminasi dari seluruh larutan stok yang sudah kita buat tadi. Nah, bagaimana cara kita membuat media kultur jaringan dari larutan stok? Berikut ini kita lihat. Tahapan pembuatan media itu pertama itu adalah kita menimbang 30 gram gula. Kemudian kita larutkan dalam aquades. Selanjutnya kita masukkan ke dalam labu takar dan kita encerkan dalam 1 liter atau 1000 ml. Kemudian pipetlah atau ambil larutan stok A kita tadi yang kita buat dan stok B itu masing-masing 20 ml saja. Kemudian larutan stok C, stok D, dan stok E itu masing-masing 5 ml. Stok F dan vitamin itu masing-masing adalah 10 ml dengan pipet volume. Jangan lupa bahwa pipetnya jangan dicampur. Kita harus menggunakan pipet masing-masing untuk larutan stok tersebut. Nah, semua larutan stok yang kita ambil tadi kita masukkan ke dalam satu labu takar, kemudian kita encerkan dalam 1 liter atau 1000 ml. Selanjutnya, homogenkan larutan stok yang telah kita pipet tadi dicampur dengan gula, kemudian kita stirrer, kita campur secara homogen. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam labu takar, kita terah hingga tepat 1 liter. Nah, setelah itu kita cek dulu pH-nya. pH pada media kultur jaringan ini harus kita lihat itu dalam nilai 5,6 sampai dengan 6 pH-nya. Kemudian kita persiapkan adalah bahan pemadatnya, yaitu digunakan agar. Timbang agar itu sekitar 7 gram. Masukkan bersama larutan yang telah ditera tadi. Kemudian masak hingga mendidih. Setelah mendidih, maka tuangkan larutan tersebut dalam botol kultur yang sudah disterilkan. Yang sebelumnya sudah kita sterilkan sekitar 25 sampai 30 ml per botol. Kemudian ditutup dengan plastik dan karet. Dan kemudian kita sterilkan media tersebut di dalam autoclave. Sterilisasi media ini dilakukan selama 20 menit dalam suhu 171 derajat Celcius dengan menggunakan autoclave. Nah, setelah itu simpan media di rak kultur. Jadi media ini akan kita siap gunakan. Kita tunggu kira-kira sekitar 4 hari sampai 1 minggu. Nah, jika sudah baik media, maka siap untuk ditanam dalam kultur jaringan. Baiklah anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya kita akan mempraktekkan secara langsung di laboratorium dalam pembuatan media kultur jaringan. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.